Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jul Hobi Channel. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang ciri-ciri cicak hijau yang siap untuk digantang. Cicak hijau yang siap untuk digantang. Jadi bagaimana ciri-cirinya? Nanti kita bahas dan ikuti terus konten ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Apa-apa saja ciri-ciri cicak hijau siap digantang. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe sebanyak-banyaknya karena gratis. Jadi buat sahabat hobi, untuk ciri-ciri cicak hijau siap untuk digantang ini banyak permintaan dari teman-teman sahabat hobi, termasuk itu Om Siap 86 minta tolong dibuatkan ciri-ciri cicak hijau siap untuk digantang. Karena cicak hijau ini banyak yang gacor di rumah, belum tentu jalan untuk digantang. Kebanyakan digantang diam, nyisir atau didis. Itu penyakit cicak hijau rata-rata begitu kalau digantang. Jadi kita harus perhatikan bagaimana ciri-ciri cicak hijau yang siap untuk digantang, baik itu dari segi bulu, dari segi kotoran, dan mandi. Jadi buat sahabat hobi, untuk ciri-ciri ini harus benar-benar kita perhatikan. Jangan mentang-mentang gacor di rumah lantas kita gantang. Belum tentu gacor di rumah jalan di gantangan. Jadi kalau nggak mau kondangan, cukupi dululah untuk ciri-ciri memang udah siap gantang atau belum. Kalau memang belum siap gantang, nggak usah kita paksain untuk gantang, nanti akhirnya kondangan terus. Jadi ciri-ciri cicak hijau siap digantang ini ialah, yang pertama harus kita perhatikan itu ialah kondisi bulu. Kondisi bulu, burung tidak lagi jatuh bulu atau ngurak, tidak lagi merbung atau baru bulu jarum. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan. Bulu perhatikan betul-betul kondisinya lagi bagus. Kalau untuk cicak hijau, kalau lagi kondisi fit itu bulunya mengkilap, tidak kusam. Itu untuk dari segi bulu. Kemudian dari segi kotoran, kalau dari kotoran, kotorannya itu tidak mencret atau berair gitu. Kotorannya itu berbentuk, walaupun dia makan pisang, kotorannya berbentuk. Kalau saya untuk cicak hijau itu tidak makan buah. Kalau cicak hijau tidak makan buah, itu khususnya cicak hijau yang saya pelihara itu makan pur, tidak saya beri buah. Itu kotoran berbentuk, tidak mencret. Itu menandakan cicak hijau lagi sehat atau fit, siap untuk digantang. Buat sahabat hobi, selain kita harus memahami karakter cicak hijau itu, juga kita harus memahami apa ciri-ciri cicak hijau yang siap digantang, baik itu dari segi bulu, kotoran, mandi, dan paru. Itu semua harus kita pahami. Kalau dari karakter, tentu sahabat hobi lebih paham karakter burung cicak hijau sahabat hobi sendiri. Itu kalau dari segi karakter. Sedangkan kalau dari segi ciri-ciri, harus kita perhatikan seperti yang saya terangkan di awal tadi, dari segi bulu, kotoran, paru, dari mandi itu harus kita perhatikan. Jadi semua itu saya dapat, selain saya memelihara cicak hijau, saya perhatikan apakah ciri-ciri cicak hijau yang siap untuk digantang. Selain itu saya sering perhatikan pada saat saya menilai burung cicak hijau di gantangan, itu saya perhatikan mana yang kerja dan mana yang tidak kerja. Jadi saya bedakan antara bulu, paru, itu saya bedakan. Itu kebanyakan sama. Kalau yang siap digantang itu, yang kerja di gantangan itu bulunya mengkilap dan parunya itu beda. Nanti kita jelaskan dari paru dan mandi. Jadi itu semua saya dapat dari pengalaman saya pada saat menilai burung cicak hijau di gantangan. Selain saya memelihara sendiri, saya perhatikan. Itu saya dapat daripada saat digantang. Saya perhatikan burung cicak hijau itu yang digantang itu, yang kerja bagaimana dan yang tidak kerja itu bagaimana. Itu saya dapat dari pengalaman waktu saat menilai burung di gantangan.
Jadi buat sahabat hobi, sebenarnya ciri-ciri cicak hijau ini nggak jauh beda dengan keadaan kita. Logikanya itu nggak jauh beda. Kalau kita nggak lagi fit itu nampak kurang bersemangat, loyo, lesu, itu nggak jauh beda sebenarnya sih sama kita dengan kondisi keadaan kita. Itu juga untuk cicak hijau. Kalau bulunya kusam, parunya itu pucat, udah itu dari segi kotoran itu nggak jauh beda dengan keadaan kita. Jadi buat sahabat hobi tetap simak terus konten ini, jangan skip agar tidak gagal paham. Sekarang kita bahas dari segi mandi. Kalau burung lagi fit atau lagi sehat, lagi siap untuk digantang, itu mandinya benar-benar basah. Mandinya itu tidak takut-takut seperti kucing takut dengan air. Mandinya itu benar-benar enak dilihat, nyemplung mandi. Itu untuk yang siap untuk digantang ciri-cirinya. Jadi kalau dari segi paru, parunya itu hitam mengkilap kalau dari segi paru. Kalau kita kalau lagi nggak fit itu bibirnya itu pucat. Jadi kalau di cicak hijau itu parunya itu hitam mengkilat. Perhatikan di bagian bawah paru, bagian paru bawah. Itu kalau nggak lagi fit itu parunya itu pucat, nggak hitam. Yang lagi fit itu parunya itu hitam mengkilap, atas bawah, paruh atas dan paruh bawah itu hitam mengkilat. Jadi dari segi mata pun bisa kita perhatikan, matanya itu tajam basah, tidak sayup. Itu kalau cicak hijau siap untuk siap digantang, itu dari segi mata. Jadi harus benar-benar kita perhatikan dari ciri-ciri ini, karena kita bermain dengan makhluk hidup. Rawatlah dia dengan hati, bukan dengan ambisi. Jangan karena kita ambisi mau gantang, tahu-tahu burung kita belum siap untuk digantang. Toh akhirnya sia-sia, burung nggak juara, kita kondangan rugi. Itu jadi benar-benar harus kita perhatikan. Selain kita harus memahami karakter burung kita itu sendiri, kita pahamilah ciri-ciri burung cicak hijau yang siap untuk digantang. Seperti yang dari awal tadi, dari segi bulu, kotoran, dari segi mandi, dari paru, udah itu dari mata. Itu kelihatan kok, nggak jauh beda itu logikanya dengan keadaan kita kalau lagi fit atau tidak. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya Jul Hobi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.